Pernahkah Bunda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dipikirkan suami saat ia memarkir kendaraannya di depan rumah? Apakah ia merasa lega karena akhirnya sampai di istananya? Atau justru ia merasa beban baru saja menantinya di balik pintu? Banyak istri merasa sudah melakukan segalanya. Masak sudah, rumah rapi sudah, anak-anak sudah mandi. Tapi kenapa suami seolah lebih betah berlama-lama di kantor atau asyik dengan HP-nya begitu sampai di sofa? Hari ini, kita akan bicara jujur. Kita akan membongkar rahasia sederhana, bukan soal biaya, tapi soal rasa. Yang bikin suami selalu merasa rumah adalah magnet paling kuat dalam hidupnya. Bunda perlu tahu satu hal tentang laki-laki. Di luar sana, dunia itu kejam. Dia dikritik bos, bersaing dengan rekan kerja, terjebak macet, dan mungkin merasa gagal berkali-kali dalam sehari. Saat dia berjalan menuju pintu rumah, secara psikologis dia sedang mencari tempat untuk meletakkan senjatanya. Laki-laki punya insting the hero. Dia ingin pulang ke tempat di mana dia merasa menjadi pemenang. Jika saat masuk rumah yang pertama ia dengar adalah keluhan tentang genteng bocor, anak yang nakal, atau wajah istri yang ditekuk karena lelah, insting pahlawannya langsung mati. Dia merasa gagal lagi. Itulah rahasia pertama. Jadilah tempat pemberhentian, bukan tempat penghakiman. Mari kita bedah ritual yang sangat teknis, tapi dampaknya luar biasa. Saya menyebutnya Golden 5 Minutes. Apa yang Bunda lakukan dalam 5 menit pertama suami menginjakan kaki di rumah akan menentukan mood dia selama 5 jam ke depan. Hentikan segalanya. Apapun yang Bunda pegang, pisau dapur, cucian, atau HP, letakkan. Sambut dia di pintu. Kontak mata dan senyum tulus. Jangan meremehkan kekuatan sebuah senyuman. Senyum Bunda adalah sinyal bahwa semua baik-baik saja. Sentuhan tanpa kata. Jangan langsung bertanya, tadi macet nggak? Atau sudah makan belum? Cukup ambil tangannya, cium, atau berikan pelukan singkat yang hangat. Biarkan aroma tubuh Bunda menjadi penenang syaraf-syarafnya yang tegang. Selanjutnya adalah soal suasana. Rumah yang bikin rindu bukan rumah yang harus selalu mewah, tapi rumah yang punya jiwa. Laki-laki sangat sensitif terhadap rangsangan sensorik, meskipun mereka jarang mengatakannya. Aroma, gunakan aromaterapi atau sekadar bau masakan yang sedap. Bau rumah yang khas akan terekam di otak bawah sadarnya sebagai zona nyaman. Visual, Bunda tidak perlu dandan seperti mau ke pesta, tapi pastikan Bunda terlihat segar. Ganti daster yang sudah terkena kuah sayur dengan pakaian rumah yang pas di badan dan rapi. Suara, hindari nada suara yang tinggi atau melengking di jam-jam awal dia pulang. Gunakan suara yang rendah dan lembut. Ini adalah bentuk seduksi mental yang paling ampuh. Kita masuk ke bagian yang sedikit lebih berani. Mengapa suami rindu pulang? Karena dia tahu ada kejutan emosional dan fisik yang menantinya. Laki-laki sangat menghargai istri yang bisa bertransformasi. Jadilah ibu yang lembut bagi anak-anak di siang hari, tapi jadilah wanita yang penuh percaya diri baginya di malam hari. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk membisikkan sesuatu yang nakal lewat WhatsApp saat dia masih di kantor. Itu akan membuatnya menghitung jam, menit, bahkan detik. Hanya untuk bisa segera sampai di rumah dan menemui Bunda. Bunda, pada akhirnya suami tidak rindu pada tembok rumah, sofa empuk, atau TV besar. Yang dia rindukan adalah perasaan yang muncul saat dia berada di dekat Bunda. Dia rindu pada rasa dihargai, rindu pada rasa diinginkan, dan rindu pada kedamaian yang hanya bisa Bunda berikan. Tugas kita bukan jadi istri sempurna yang tak pernah lelah. Tugas kita adalah menjadi pelabuhan. Cobalah satu hal kecil dari video ini besok, dan lihat bagaimana ia akan menatap Bunda dengan binar mata yang berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau Bunda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke sahabat sesama pejuang keluarga lainnya.
Sampai jumpa di edukasi Pasutri berikutnya.